Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hindu Nurlaili Hidayati, NRP 0116040018 dari D4DC 8A. Tujuan akhir dari skipping yaitu untuk mengetahui indeks kenyamanannya. Maka, dalam mata kuliah aplikasi komputer hidrodinamika kapal pada hari ini, saya akan membahas mengenai analisis pengaruh kecepatan terhadap faktor kenyamanan. Analisis kenyamanan. Tolak ukur utama faktor kenyamanan itu didasari pada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Riola dan Gracia, bahwa kapal pesiar itu mengangkut sekian puluh juta penumpang, yang menyimpulkan salah satu tolak ukur utama tuntutan penumpang kapal pesiar itu mengenai kenyamanan. Terlebih lagi, kapal-kapal penumpang modern adalah kapal cepat yang apabila beroperasi di perairan yang bergelombang akan mudah mengalami degradasi kenyamanan. Jadi, tolak ukur utama kapal pesiar dan kapal penumpang adalah kenyamanan. Nah, untuk ukuran kenyamanan itu ada dua hal, MSI dan MII. MSI, Motion Sickness Incidence, prosentase dari jumlah keseluruhan kru dan penumpang yang mengalami muntah karena mabuk laut setelah kapal itu berlayar selama 2 jam. Ukurannya, untuk kapal militer itu 20% MSI dan kapal cepat 10% MSI. Jadi MSI itu prosentase, jadi satuannya dalam persen. Untuk tolak ukur kenyamanan selanjutnya yaitu MII, Motion Induced Interruption, keadaan di mana kru akan menghentikan semua aktivitas atau tugas yang sedang dikerjakan. Kemudian, kru atau penumpang itu akan berpegangan pada bagian kapal tertentu. Berpegangan pada bagian kapal tertentu itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan. Jadi, 1 kali MII per menit itu adalah kriteria kenyamanannya. Selanjutnya, skenario operasional. Untuk analisis pengaruh kecepatan terhadap faktor kenyamanan akan dilakukan pada software Microsoft Motion Advance dengan skenario operasional, yaitu metode analisa yang akan digunakan adalah strip teori, arah datang gelombang yang digunakan following sea, beam sea, dan head sea, kecepatan yang menjadi variabel pembeda dalam analisis yaitu menggunakan kecepatan 8 knots, 11 knots, dan 14 knots. Selanjutnya, lokasi analisis dilakukan pada daerah pubdeck tepat pada centerline dan data sebaran gelombang berdasarkan ABS Wave Scatter Diagram. Mari kita mulai analisisnya. Jadi, untuk mengukur nilai MSI dan MII di Microsoft Motion, kita perlu menginputkan model yang akan kita analisis terlebih dahulu. Di sini saya sudah menginputkan model yang akan saya analisis, yaitu kapal kargo. Kemudian kita pilih metode analisis sesuai skenario operasional, yaitu menggunakan strip teori. Kemudian kita measure HAL. Selanjutnya yaitu kita menginputkan inputan location, speed, heading, dan spektra. Untuk yang pertama yaitu location. Inputan location di sini sesuai dengan skenario operasional, yaitu analisis dilakukan pada bagian pubdeck tepat pada centerline. Kemudian long post kita isi dengan min 33,8 sesuai dengan keadaan kapalnya. Kemudian offset di sini diisi 0 karena kita akan menganalisis pada bagian pubdeck centerline.
kemudian tinggi pudek yaitu 9,75. Nah, jadi kita akan menganalisis kru atau penumpang yang akan berdiri pada posisi di sini, pada posisi pudek. Nah, kita akan menganalisis kenyamanan, faktor kenyamanan kru atau penumpang pada saat di sini. Selanjutnya kita inputkan nilai-nilai speed. Karena di sini akan melakukan analisis pengaruh kecepatan, maka yang kita variasikan yaitu speednya, yaitu sesuai dengan skenario operasional, yaitu menginputkan nilai kecepatan 8 knot, 11 knot, dan 14 knot. Selanjutnya kita inputkan heading. Sesuai skenario operasional juga kita inputkan yaitu following C, beam C, heat C. Kemudian spektra. Sesuai skenario operasional, di sini kita menggunakan atau berdasarkan ABS wave scatter, yaitu di sini kita akan menginputkan tinggi gelombang 0,5 sampai dengan 4,5 dengan periode gelombang 5,5. Nah, kita inputkan nilainya 0,5 sampai dengan 4,5 dengan periode gelombang 5,5. Setelah itu kita solve skipping. Nah, apabila telah berhasil di running, maka untuk menentukan indeks kenyamanannya, kita bisa lihat di results. Kita lihat pada dua baris terakhir untuk nilai MII dan nilai MSI. Di sini nilai MSI yang terjadi pada kecepatan 8 knots dengan heading following C dan tinggi gelombang 0,5, nilai yang terjadi yaitu 0%. Berarti masih memenuhi. Apabila kita menggunakan nilai SM di sini ada 0,033 SM. Apabila kita menggunakan nilai SM di sini, kita bandingkan dengan kategori ukuran MSI, yaitu kategori MSI. Kalau nilai tadi yaitu 0,033 SM, berarti masih di level ini. Artinya masih di level terbawah. Kategori MSI semakin ke kanan, nilainya semakin tinggi. 0 sampai 5 moderate, 5 sampai 10 serious, dan yang paling kanan 20 sampai 30 yaitu tidak ditoleransi. Selain MSI kategori, ada nilai MII reach level. MII reach level di sini nilainya semakin ke kanan juga semakin tinggi, mulai dari possible sampai dengan ekstrim. Untuk possible nilainya 6, probable 30, dan ekstrim 300. Karena di sini nilai MII yang terjadi yaitu 0, maka artinya tidak terjadi kejadian sampai kru atau penumpang berpegangan atau sampai menghentikan aktivitasnya. Kemudian, hasil analisa dari MSI dan MII untuk tiap variasi kecepatan dirangkum pada tabel berikut.
Hasil analisa pengaruhnya terhadap faktor MSI pada heading following C, BIMC, dan HITC kita bisa lihat pada tabel tersebut. Dari tabel rangkuman nilai MSI tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai MSI itu berbanding lurus dengan kecepatan kapal, di mana semakin cepat kapal berlayar, nilai MSI yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal ini berarti prosentase jumlah kru atau penumpang yang muntah ketika kecepatan kapal semakin cepat, maka prosentase MSI-nya lebih besar. Hal ini hanya berlaku untuk arah datang gelombang BIMC dan HITC, sedangkan nilai MSI berbanding terbalik dengan kecepatan kapal untuk arah datang gelombang following C, yaitu semakin cepat kapal berlayar, nilai MSI yang dihasilkan semakin rendah. Hal ini berarti prosentase jumlah kru atau penumpang yang mengalami muntah atau mabuk laut ketika kecepatan kapal semakin cepat, maka prosentase MSI-nya lebih kecil. Selanjutnya, hasil analisa pengaruhnya terhadap faktor MII. Hasil analisa pengaruhnya terhadap faktor MII pada heading following C, BIMC, dan HITC kita bisa lihat pada tabel tersebut. Dari tabel rangkuman nilai MII tersebut, disimpulkan bahwa yang pertama, nilai MII berbanding lurus dengan kecepatan kapal, yaitu semakin cepat kapal berlayar, nilai MII yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini berarti semakin cepat kapal berlayar, maka lebih sering kemungkinan kru atau penumpang akan menghentikan semua aktivitas atau kegiatan yang sedang dikerjakan, dan kemudian akan berpegangan pada bagian kapal manapun dengan tujuan menjaga keseimbangan. Namun, semakin lambat kecepatan kapal, maka semakin rendah kemungkinan hal tersebut terjadi. Yang kedua, arah datang gelombang following C dan HITC tidak mempengaruhi nilai MII pada kecepatan 8 knots, 11 knots, maupun 14 knots. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.